Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Bahkan, Raffi memuji masakan Nagita yang selalu enak sambil mencium sebagai bentuk apresiasi. Di tengah panasnya dugaan pengkhianatan cinta RK dan LM, netizen memang sempat dibuat terkejut oleh sosok RK yang merupakan pejabat negara sekaligus figur publik yang dikenal sebagai family man. Isu ini pun memicu berbagai spekulasi di media sosial. Sementara itu, Raffi Ahmad yang kini juga dikenal sebagai pejabat negara utusan khusus presiden dan public figure menjadi perbincangan positif. Netizen memuji transformasinya dari mantan playboy menjadi suami yang mampu menjaga keharmonisan rumah tangganya. Meskipun sempat diterpa prahara yang hampir berujung perceraian, Raffi mengungkap bahwa keterbukaan menjadi kunci penyelamatan hubungannya dengan Nagita Slavina. Juga mungkin ada gosip kanan kiri itu ya. Tapi kalau aku di rumah makanya ya aku sih tetap jadi orang biasa aja, jadi suami, menjadi bapak. Ya semua pernikahan, nggak pernikahan juga sih, semua hubungan relationship sama orang, mau sama temen, mau sama semuanya kan ada suka dukanya. Jadi aku sih nggak pernah ambil pusing yang kayak gitu-gitu, jalanin aja sih. Ya balik lagi sih, memang sama-sama saling belajar juga. Aku juga kadang belajar, dia juga belajar. Kita kan pasti kalau omongan orang di luar mah kita nggak dengerin lah. Meski kini sibuk dengan jabatan barunya sebagai pejabat negara, Raffi Ahmad tetap menunjukkan perhatian penuh kepada keluarga kecilnya. Baru-baru ini, ia terlihat begitu bahagia menikmati soto daging dan risol buatan sang istri Nagita Slavina. Bahkan, Raffi memuji masakan Nagita yang selalu enak sambil mencium sebagai bentuk apresiasi. Lalu apa kata Raffi tentang peran penting suami untuk selalu mendukung penampilan istri agar selalu cantik, termasuk menyediakan kebutuhan seperti pakaian dan make up? Benarkah itu menjadi cara agar tak tergoda wanita lain di tengah maraknya pengkhianatan cinta? Pintar. Iya. Aku ya, baik buruknya rumah tangga, cantiknya istri, happy-nya istri, yaitu karena suami gitu. Karena kan suami ibaratnya ya, kalau pengen istrinya cantik, ya udah modalin baju yang bagus, denger modalin. Iya, jangan bilang wah bini gue gini yang kita sebagai suami. Jadi karena kita imamnya, gimana pun istri kita nggak boleh nyalahin dia, ya kita nyalahin diri kita sendiri. Orang kita imamnya, kita kepala rumah tangganya. Untuk dasarnya sendiri memang Gigi wanita yang istriku memang wanita yang baik. Saling melengkapi lah ibaratnya. Ya pastilah saling melengkapi, saling kita juga menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang paling penting ya kita berdua saling saling terbuka aja satu sama lain. Tak hanya Raffi Gigi, rumah tangga Emil Dardak dan Arumi Bachsin yang telah terjalin harmonis selama 12 tahun membuat mereka juga dikenal sebagai pasangan yang langgeng dan inspiratif. Meski Arumi sudah tak lagi aktif di dunia hiburan, sosoknya tetap mencuri perhatian publik, terutama lewat kesibukan barunya, mendampingi sang suami yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur. Baru-baru ini Arumi kembali menjadi sorotan atas kesederhanaannya, di mana ia menunjukkan kerepotannya dalam mempersiapkan pakaian untuk seluruh anggota keluarga yang akan dibawa mudik, membuat para pengikutnya terkesan dengan kebersahajaannya. Iya, aku tuh pokoknya aku nggak mau nyuci.
Tapi kita lama banget sih. Tapi aku nggak mau bawa lebih juga gimana? Tahu. Pusing kan makanya aku bawa bapak tapi yang paling besar. Soalnya tadi karena kalau kucing kan banyak pada bunga. Ya, kalian ikut ya, dadah. Ikut mama, dia tuh lagi kurang tidur. Papa ini bolehin aja loh. Kalau itu mah selalu ada ya karena aku besar di situ. Cuman ada panggilan juga kayak tanggung jawab di mendampingi Mas Emil karena misalnya aku besok gitu ya dilantik sebagai PKK. Jadi menurutku itu tanggung jawab dan juga dedikasiku di situ tuh sebagai ucapan terima kasih kepada masyarakat yang membawa keluarga kami, Mas Emil pada khususnya itu di jabatan yang mulia gitu. Arumi Basin juga mencuri perhatian netizen lewat sebuah unggahan yang menunjukkan kamar tidurnya. Bukan seperti kamar istri pejabat lainnya. Penampilan kamar Arumi terbilang sederhana, mirip dengan masyarakat pada umumnya, yakni kasur tanpa dipan yang digunakan. Di balik kesederhanaan itu, Arumi tak ragu mengungkapkan rasa kagumnya terhadap sang suami Emil Dardak yang selalu memberikan cinta dan perhatian secara total kepada dirinya dan keluarga mereka. Lalu apa tips keharmonisan rumah tangga mereka? Kita punya sabarnya masing-masing tahu Mas. Jadi biasanya dan itu yang sangat gampang dinilai adalah Mas Emil yang lebih sabar menghadapi bocil. Jadi punya istri yang 10 tahun lebih muda. Kalau rumah tangga itu kan nggak pernah ada yang berat sebelah ya. Dua-duanya punya porsinya masing-masing. Nah aku juga harus sabar gitu ya punya suami yang serius banget gitu. Jadi diajak senang-senang kadang-kadang tuh susah. Gimana sih coba? Nggak tahu. Gimana? Nggak tahu aku gimana? Coba. Ya, kalau diniatin malah jadi bingung ya. Bahagia dia bisa sehat, terus makin hari juga makin tadi wise ya. Maksudnya jadi seorang ibu, jadi seorang istri, tantangannya berat. Inilah cintaku. Selain kasus panas RK dan LM, juga keharmonisan rumah tangga para selebritis yang kini jadi pejabat negara. Pemirsa silet, kasus Bupati Indramayu Luki Hakim juga tengah menjadi perbincangan setelah ia diketahui melakukan perjalanan liburan ke Jepang bersama keluarganya tanpa izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Polemik pun semakin memanas setelah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan teguran lewat unggahan di media sosialnya. Setelah sempat diperiksa di Kemendagri pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 lalu dengan 43 pertanyaan, Luki pun dalam klarifikasinya mengakui bahwa ia hilaf dan salah asumsi mengenai aturan izin bepergian apalagi keluar negeri bagi pejabat negara. Awalnya, ia berpikir bahwa izin hanya diperlukan saat hari kerja. Namun kenyataannya, izin tetap wajib termasuk dalam masa libur. Sampai sana saya saudara saya itu sepupu saya nunjukin kok ada medsosnya Pak Gub bilang lain kali kalau keluar negeri izin dulu ya. Saya salah nih. Saya langsung WA Pak Gubernur kan, Pak Gubernur izin, saya nanti tanggal 7 sudah kembali, jadi tanggal 8 sudah masuk seperti kerja biasa. Pak Gubernur bilang, loh kan keluar negeri harus izin. Betul Pak, makanya saya pulang tanggal 7. Ditunjukin sama beliau itu, ini loh klausalnya. Masya Allah, saya bilang astagfirullahaladzim, ini saya salah nih itu. Maaf Pak Gubernur, saya salah menafsirkan, salah menginterpretasikan izin itu di hari libur, saya pikir nggak izin. Ya saya ditanya ada 40-an pertanyaan, terus ada sekitar 3 jam lah tadi. Ya saya terangkan semuanya. Kalau pertanyaannya itu jawabannya karena saya berpikir saya pergi di hari libur. Gitu. Kenapa nggak lihat aturannya? Saya sudah melihat aturannya, tapi saya salah mengartikan. Dan itu saya salah. Akibat tindakannya,
Luki Hakim terancam diberhentikan sementara atau diskors dari jabatannya selama 3 bulan. Namun ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan membantah atau membela diri dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dan siap menerima sanksi apapun yang dijatuhkan. Dalam pernyataannya, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, turut menyampaikan apresiasi atas kesediaan Luki untuk mengikuti proses pemeriksaan dan mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Namun, ia juga menyisipkan pesan pentingnya kepala daerah untuk memahami aturan yang berlaku dan memprioritaskan tanggung jawab kepada masyarakat. Jadi Pak Gubernur, apapun nanti efek ataupun resiko dari yang saya berbuat salah, saya siap melaksanakan, siap menerima segala konsekuensinya. Iya, terima kasih ya. Ini pemimpin-pemimpin yang gentle, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi memang ada aturannya dan kalau melanggar ya memang sanksinya agak berat ya, yaitu diberhentikan selama 3 bulan. Setelah itu nanti menjabat kembali. Untuk dimaafkan saja sudah senang gitu, alhamdulillah. Maaf dari bukan cuma dari Pak Gubernur ya, maaf dari Pak Menteri, dari Pak Wamen, dari seluruh masyarakat Indonesia, dan terutama saya mohon maaf itu kepada masyarakat tidak maju. Beliau sudah mengakui itu. Ya, beliau sudah mengakui bahwa lalai tidak menangkap arahan Pak Menteri ketika retret, padahal jelas sekali Pak Menteri sampaikan. Sanksinya ya nanti beliau yang memutuskan, kementerian memutuskan apakah saya masuk pelanggaran berat atau apa ya, saya lillahi ta'ala saja. Sanksi kedepannya ya mau nggak mau memang harus dijalanin karena dulu kan sudah banyak contohnya. Mau tidak mau segala sanksi resiko itu ya harus kita ikuti karena memang aturannya di undang-undangnya sudah jelas.